mencintai nasihat dan para pemberi nasihat. Saudaraku, nasihat adalah cinta. Saling menasihati itu tanda cinta. Karena nasihat berarti menginginkan kebaikan pada orang lain. Kita ingin saudara kita itu jadi baik ketika dinasihati, bukan ingin mereka direndahkan atau disalahkan. Inilah dasar nasihat. Ketika ada seorang pemimpin minta dikritik dan dinasihati oleh rakyatnya, itu pertanda cinta dan kebaikan untuk keberlangsungan nilai demokrasi, sepanjang pemimpin tersebut kemudian tidak menangkap dan memenjarakannya. Saudaraku, Imam Nawawi rahimahullah membawakan suatu bab dalam kitab fenomenal beliau, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bab memberi nasihat. Beliau rahimahullah membawakan beberapa dalil berikut dalam bab tersebut. 2, 10.2, 62.2, 68. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat 10. Dan aku memberi nasihat kepadamu. Quran Surat Al-A'raf 62. Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surat Al-A'raf 68, dan beberapa hadits yang dibawakan. 1. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55, 2. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berbayat, berjanji setia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Muttafaqun alaih. HR Bukhari nomor 57 dan Muslim nomor 56, 3. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. HR Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Saudaraku, di awal bahasan Imam Nawawi menyampaikan ayat bahwa setiap muslim itu bersaudara. Dan di akhir bahasan beliau sampaikan hadits yang menunjukkan bahwa di antara bentuk cinta adalah menginginkan kebaikan pada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain seperti kita. Ini menunjukkan bahwa saling menasihati itu didasarkan karena kita adalah bersaudara sehingga kita ingin agar saudara kita pun menjadi baik. Dan juga menunjukkan bahwa bentuk kasih dan sayang terhadap sesama muslim adalah dengan saling menasihati. Maka tidaklah tepat sikap sebagian orang yang berucap, biarkan sajalah saudara kita beramal seperti itu. Padahal amalan yang dilakukan tidak ada tuntunannya seperti mengabdi dan menghamba selain kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal seperti itu adalah tingkah laku orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi di masanya. Jika memang benar kita mencintai saudara kita sesama muslim, maka nasihatilah mereka supaya terhindar dari syirik, bidah, dan berbagai macam maksiat lainnya. Karena arti nasihat menurut para ulama adalah menginginkan kebaikan pada orang lain. Sebagaimana kata Al-Khattabi rahimahullah, nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Jamiul Ulum wal Hikam 1. 219. Saudaraku, Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim, selain ulil amri, berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aibu mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Syarah Sahih Muslim 2. 35. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin saat menerangkan hadits Jabir, yaitu bagaimanakah cara menasihati sesama muslim, maka beliau katakan hal itu sudah dijelaskan dalam hadits Anas.
tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Engkau juga merasa sakit ketika mereka disakiti. Engkau bermuamalah, bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu. Syahriyadi Solihin, 2. 400, Al-Fudail bin Iyad mengatakan, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Sedangkan orang fajir, pelaku dosa, biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya. Ja'amiul Ulum wal Hikam, 1. 225, Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi, ia pun memberi nasihat pada orang lain. Ja'amiul Ulum wal Hikam, 1. 224, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita sifat saling mencintai sesama dengan saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Pemberian paling berharga dari seseorang untuk saudaranya yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak adalah nasihat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Sebab, nasihat merupakan urusan yang paling pokok di dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Upaya saling menasihati dalam kebaikan merupakan salah satu jalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian dunia dan akhiratnya. Jika saudaramu meminta nasihatmu, berilah nasihat untuknya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudaraku, nasihat yang benar adalah dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, wajib didengar dan diterima, karena nasihat tersebut adalah agama dan pemberian yang sangat berharga dari saudara kita. Orang yang menerima nasihat berarti dia telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan kerugian. Sebaliknya, orang yang menolak nasihat berarti dia telah menghadapkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan, sebagaimana yang dialami oleh umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika menolak nasihat dari para nabi. Contohnya ialah kaum Tsamud ketika menolak nasihat Nabi Salih alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, lalu datanglah goncangan gempa menimpa mereka sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Nabi Salih pun pergi berpaling meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah sampaikan risalah dari Rabbku. Aku telah berusaha untuk menyampaikan nasihatku kepada kalian. Namun, kalian tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Quran Surat Al-A'raf 78-79. Di dalam ayat tersebut, terdapat anjuran kepada kita untuk mencintai nasihat dan mencintai para pemberi nasihat. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati kita sehingga diberi kelapangan dada untuk menerima nasihat kebenaran, karena hal itu merupakan tanda keimanan. Sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan dirimu, Nabi Muhammad, sebagai penengah dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian, tidaklah ada keberatan di hati mereka untuk menerima apa yang engkau putuskan dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Quran Surat An-Nisa 65. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang yang memiliki akal sehat. Quran Surat Az-Zumar 18. Saudaraku, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai hidayah dan taufik sehingga kita mudah menerima nasihat dan kebenaran. Di antara faktor yang menghalangi seseorang menerima nasihat adalah tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat
Al-Qasas 56. Sepantasnya pula kita sering memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari tipu daya syaitan yang senantiasa berusaha menghalangi manusia dari nasihat dan kebenaran. Sebab, iblis telah menyatakan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran, iblis berkata, demi kemuliaan-Mu, aku pasti akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Quran Surat Syed 82-83, iblis berkata, karena engkau, Allah, telah menyesatkanku, aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surat Al-A'raf 16, hendaknya pula kita senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Sebab, hawa nafsu sangat kuat berperan dalam menghalangi seseorang untuk menerima nasihat. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Rabbku. Quran Surat Yusuf 53, saudaraku, jauhilah sikap sombong dan angkuh, karena kesombongan menyebabkan seseorang menolak nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang di dalam kalbunya terdapat kesombongan sebesar biji sawi tidak akan masuk surga. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara faktor yang membantu seseorang mudah menerima nasihat adalah sifat jujur. Sebaliknya, dusta adalah sebab yang menyulitkan seseorang menerima nasihat dan kebaikan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa ke surga. Tinggalkanlah kedustaan, karena dusta akan membawa kepada kejahatan, sedangkan kejahatan akan membawa ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saudaraku, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditujukan olehnya mana yang benar sehingga kita bisa mengikutinya dan mana yang batil sehingga kita bisa menjauhinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa kebenaran itu kebenaran, dan berilah rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu kebatilan, dan berilah rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa mencintai nasihat dan mencintai para pemberi nasihat untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.